Halo teman-teman semua, welcome back again to my video gitu kan. Di sini saya akan berbagi sharing pengalaman untuk berinvestasi di pasar modal gitu kan. Namun teman-teman harus di note juga bahwa apa yang saya lakukan itu harus didasarkan oleh analisis teman-teman juga. Jadi teman-teman nggak bisa nih serta-merta untuk ikutin saya tanpa teman-teman analisis gitu kan. Karena nanti rugi atau untung teman-teman yang nanggung. Untung kalian bisa nikmati, alhamdulillah saya juga senang. Tapi kalau rugi teman-teman pasti bakal ya merasakan kerugian tersebut dan saya tidak akan menanggung kerugian tersebut. Oleh karenanya kembali lagi ke teman-teman bahwa segala keputusan investasi didasarkan pada teman-teman. Di sini saya akan berbagi berbagi sharing untuk bisa nih kira-kira kita ikut saham IPO apa aja ya. Soalnya kan di Januari ini ada kurang lebih 8 dan saya sudah membuat beberapa video di sebelumnya yang mana ada Ratu dan ada CBDK. Nah, di video kali ini saya akan berbagi untuk bisa mengoptimalkan peluang investasi di sini melalui modal yang relatif kecil. Menurut saya dan menurut sebagian orang mungkin dana 1,4 juta itu kecil. Namun bagi sebagian orang dana 1,4 juta mungkin aja besar. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa besar atau kecil atau seperti apa, namun bagi saya sendiri ini relatif kecil. Dan di sini ada suatu peluang yang kita bisa maksimalkan untuk menumbuhkan portfolio kita lebih kencang lagi. Nah, untuk kalkulasinya bisa kita lihat di ya Excel berikut ini. Oke, teman-teman di sini saya sudah buat apa namanya suatu kalkulasi untuk portfolio yang saya punya yaitu akun kecil ya teman-teman. Di sini ada dana 1,4 juta. Ini adalah modal dari modal dari apa yang saya punya gitu kan. Jadi kita mulainya dari uang satu 1,4 juta. Di sini strategi saya itu akan dibagi dua, yaitu saya akan beli untuk IPO sahamnya Ratu sama IPO sahamnya CBDK. Nah, saya akan mengalokasikan kira-kira ada 5 nih untuk saham Ratu gitu kan. Teman-teman, kalau misalnya punya template ini, dan teman ya saya akan bagikan template ini mungkin nanti kalian bisa cek di grup kita. Kalau teman-teman yang mau masuk grup bisa DM saya di Instagram saya Ali Alexander. Atau nih teman-teman bisa hapus ya teman-teman. Nah ini misalnya nih teman-teman nanti allotmentnya teman-teman dapat 3 lot. Nah teman-teman bisa lihat nih kira-kira overall dari 3 lot itu ya berapa gitu kan potensi keuntungannya dan potensi keuntungannya ini nominal gainnya teman-teman. Nah teman-teman kalau punya 3 lot itu nanti eh, ya kurang lebih akan dapetin nominal gain sekitar 85.000. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari angka gain yang bisa didapatkan berapa dikali sama total eh, cost teman-teman. Jadi di sini kan teman-teman ada asumsi bahwa ini harga dari saham Ratu dan teman-teman udah bisa cek juga bahwa sahamnya itu diperjualbelikan di harga 1.150.000 per lembar gitu kan. Nah, asumsinya saya akan nanti itu beli sahamnya ada 5 lot. Lalu yang kedua ada asumsi lagi. Kalau kita bertransaksi entah itu di Stockbit, Indo Premier, CGS dan beberapa sekuritas lain itu berbeda-beda fee-nya. Tapi saya di sini menggunakan asumsi yang paling mahal yaitu asumsi 0,30% untuk fee belinya gitu kan. Lalu teman-teman bisa dapatkan harga total modal yang diperlukan untuk membeli saham 5 lot itu kurang lebih sekian ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman punya Excel ini cuman teman-teman tinggal ubah aja nih yang warna birunya gitu kan. Nah, teman-teman misalnya ini 5 lot, maka total fee yang bisa didapetin itu kan antara perkalian antara 1.150 dikali 5 dikali 100 karena ada satu lot ada ini ya, ada 100 lembar. Lalu dikali ditambah satu ditambah 30 0,30% untuk menghitung total pajak yang perlu kita bayarkan gitu. Itu kurang lebih ada 576.000. Lalu asumsi yang kedua itu adalah di sini ya teman-teman
gain yang bisa didapatkan untuk arah satu kali. Ini asumsinya arah terus ya teman-teman. Ini mah asumsi ya teman-teman, nggak belum tentu ini 10 kali arah arah berjilid gitu. Belum tentu, tapi ini asumsi aja. Dan nanti saya jelaskan lebih detailnya. Nah, di sini teman-teman itu ada misalnya angkanya 24,78% untuk mentok arah di hari pertama, maka teman-teman nominal gain yang didapatkan dengan asumsi teman-teman punya 5 lot, maka ini ya teman-teman, perkalian antara 576.000 dikali 24%, 25%. Nanti kalian bisa dapatkan kira-kira nominal gain yang bisa saya dapatkan dengan modal 500 600.000 di sini itu 140.000. Lalu untuk yang hari kedua dengan asumsinya arah lagi, itu maka di hari kedua arah itu kurang lebih nominal yang bisa saya dapatkan itu 320.000. Lalu di hari ketiga itu 541, dan hari keempat ini udah eh, beggar ya teman-teman. Di sini udah apa namanya, bisa disebutkan balik modal ya teman-teman. Dan di sini apa namanya, overall growth-nya cukup tinggi gitu kan. Dan asumsinya teman-teman dengan arah keempat, arah di hari keempat itu portfolio teman-teman. Ini kalau di sini portfolio saya ya teman-teman, itu bisa growth secara 58%. 58%. Jadi growth-nya sangat tinggi teman-teman untuk apa ya, untuk bisa memaksimalkan keuntungan dari saham IPO. Makanya itu kalau misalnya teman-teman dananya kecil, dananya masih di bawah 10 juta, seperti ini 1,4 juta, itu untuk men-scale up dana lebih tinggi lagi, itu bisa melalui saham-saham IPO ini. Di hari kelima ini kan ini ada suatu warna expected ya teman-teman. Warnanya itu adalah warna hijau hijau lebih muda. Asumsinya ya ini mungkin aja ada atau enggak gitu kan. Tapi overall di hari keempat teman-teman udah balik modal gitu kan. Udah cukup lah bahasanya. Udah bisa menggrowth portfolio teman-teman untuk naik 58%. Lalu CBDK asumsinya gini teman-teman. Nah, karena saya punya dana sedikit, maka saya asumsi untuk ikut masuk CBDK itu ada 2 lot doang. Nah, fee-nya kurang lebih 0,30%, sama kayak tadi penjelasannya. Ini modal yang perlu saya keluarkan, yaitu 800.000. Di hari pertama, dengan asumsi saya bisa, dengan asumsi ini ya teman-teman, dengan asumsi saya hari pertama, ARA itu bisa 25% mentok, maka nominal gain yang bisa didapatkan itu 200 ribuan. Lalu di sampai hari keempat itu bisa beggar, dengan beggarnya cukup lumayan di angka 114%. Di sini potensi nominal gain itu 935.000. Di sini saya matok bahwa di ya beggarnya tuh di hari di hari yang selisih 1 hari kan sebenarnya, tapi di sini ya di jam kerja keempatnya gitu kan. Nah, asumsinya ini bisa kita dapatkan arah terus sampai ke ya sampai 4 hari berturut-turut, maka teman-teman kalau misalnya CBDK di hari keempat itu 935.000 potensi gainnya yang di sini. Lalu kalau yang si Ratu 817.000, maka teman-teman bisa dilihat di sini bahwa total investment teman-teman, potensi gainnya, total gain di sini itu bisa didapatkan ada 1,7 juta, yang mana yang mana kita modal awalnya itu cuma 1,4 juta udah bisa kita lewati, dan total portfolio kita bisa tumbuh mencapai 3,1 juta, which is ini very good investment ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali di pasar modal. Dengan total growth portfolio teman-teman, jika asumsinya ini semua berjalan sesuai rencana gitu kan, itu 125%. Itu asumsinya hanya arah sampai di hari keempat. Tapi kalau misalnya nih kita lihat track recordnya dari HP itu sendiri, yaitu underwriternya si Ratu itu bisa arah sampai 6 kali. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai arah 6 kali gitu dengan asumsi dapat 5 lot gitu kan, maka teman-teman di sini ya harus sampai 6 kali ya. Nah, teman-teman bisa dapetin sampai 181%, which is ini very good investment gitu. So, teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk beli, itu dikembalikan ke teman-teman itu sendiri. Di sini apa namanya, saya hanya fokus
dan konsentrasi di saham-saham yang emang menurut saya bisa menaikkan value yang lebih tinggi lagi. Bahkan nih, kalau misalnya nih kita asumsinya kita cuma dapat 3 lot di sini gitu kan, terus CBDK cuma 1 lot gitu kan. Di sini ya masih bisa nih teman-teman nih, masih bisa growth portfolio total itu bisa eh, cukup tinggi di angka 100% lebih gitu kan. Kalau misalnya kita asumsinya dapatnya dikit, tapi sih saya yakin gitu kalau misalnya kita pasang 2 lot kayak gitu kayaknya bisa deh dapat itu. Dan pasang 5 lot juga kayaknya ya paling setidaknya bisa lah dapat 3 lot. So, sekian aja videonya. Semoga teman-teman apa namanya bisa mendapat gambaran nih perhitungannya bagaimana dan proyeksi teman-teman bisa mendapatkan cuan maksimal itu ya bagaimana gitu kan. Di sini udah dijelaskan gitu kan. Jadi saya pikir dan banyak yang bilang Li beli KSIX atau enggak, beli HGII atau enggak? Enggak, saya enggak beli kedua itu dengan dana yang 1,4 juta ini karena ya dengan dana 1,4 juta ini dengan fokus di dua saham ini aja dengan potensi bisa arah dua-duanya selama 4 kali berturut-turut maka portfolio saya setidaknya bisa tumbuh 100% dalam ya dalam Januari ini gitu kan dengan asumsinya seperti itu. So apakah ini bisa masuk atau enggak ya coba kita lihat nanti real prakteknya di lapangan gitu kan. Tapi tetap aja teman-teman bisa lakuin due diligence dulu alias teman-teman evaluasi terlebih dahulu nih apakah sahamnya bagus atau enggak gitu. Ya semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pertimbangan teman-teman untuk bisa memaksimalkan penempatan portfolio teman-teman. So sekian aja. Semoga membantu dan salam cuan.